Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Berjumpa lagi bersama Latif Khan Channel tentunya ya. Kali ini Bang Latif Khan mau mereview sebuah tanaman seperti biasanya, manfaat-manfaat yang ada di sekitar kita, sekaligus dengan tutorialnya ya. Cuman kali ini Bang Latif Khan tidak bisa keluar sana ya, keluar mencari bahannya secara langsung. Karena kondisinya di luar sekarang lagi hujan ya. Jadi Bang Latif kan ini sekarang lagi ada di gudang. Cuman jangan khawatir teman-teman ya. Nanti pasti sama Bang Latif kan itu nanti dikasih tahu, tetap dikasih tahu. Misalkan seperti apa itu bentuknya, atau pohonnya, bunganya, atau ya intinya lah semuanya nanti sama Bang Latif kan itu saya tetap dikasih tahu ya. Jadi kali ini Bang Latif kan itu sudah menyiapkan bahan ya. Tapi bagi Anda yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang Bang Latif kan upload ya. Jadi untuk kali ini Bang Latif kan itu sudah menyiapkan ini ya. Ini tentunya teman-teman sudah tahu ini ya. Ini ini ya. Kali ini teman-teman ya, Bang Latif kan itu mau mereview manfaat bunga Kamboja ya. Jadi teman-teman perlu ketahui bahwa bunga Kamboja itu sangat bermanfaat sekali bagi kesehatan ya. Terutama bagi orang yang menderita autoimun atau AI, bisa dikatakan apa namanya ya, yang lagi viral sekarang kan kalau penyakit itu autoimun atau kanker reumatik. Setiap persendian itu ngerasa nyilu. Bang Latif kan bisa ngasih tutorialnya. Jangan khawatir, ini Bang Latif kan sudah pernah mencobanya sendiri sama istri dulu ya, yang dulu, karena istrinya Bang Latif kan itu yang dulu pernah mengidam, bukan pernah sampai saat ini ya, cuman Bang Latif kan sudah cerai. Yang dulu itu mengidam penyakit kanker reumatik atau autoimun ya, atau bisa dikatakan lupus. Nah, itu dikenalnya dengan penyakit lupus ya. Jadi setiap persendian itu nyilu, apalagi setiap berhubungan intim ya. Karena namanya persendian, jadi berkaitan dengan berhubungan intim. Karena ketika kita berhubungan intim itu apa namanya ya, berkaitan dengan sumsum tulang ya. Jadi berkaitan juga dengan persendian, terutama yang ada di bagian lutut dan kaki. Jadi kali ini teman-teman ya, mungkin teman-teman sudah tahu ini. Ini namanya bunga Kamboja ya. Ini daunnya. Teman-teman mungkin sudah tahu bunga Kamboja karena sekarang lagi marak ya, tanaman bunga itu, tanaman bunga hias. Dan bunga Kamboja itu sangat mudah didapat, harganya juga cukup lumayan murah ya. Yang pertama kali ini Bang Latif kan mau mereview tentang khasiatnya ini bunga Kamboja ya. Jadi bunga Kamboja itu yang sudah disetek atau yang sudah dicangkok. Jadi bunganya yang seperti ini. Sebenarnya bunga Kamboja itu bentuknya seperti ini kawan ya. Cuman bedanya saja warnanya itu putih. Ini total. Cuman ini bukan bunga Kamboja ya, ini bunga cempaka ya. Jadi ini warnanya total putih. Kalau putih total. Jadi kalau misalkan merah total. Dan mekarnya itu tidak seperti ini. Jadi mekarnya itu agak gini. Lah, agak seperti ini ya. Itu bunga Kamboja yang asli. Nah, kali ini Bang Latif kan mau mereview ini dulu dari getahnya. Getahnya bunga Kamboja itu bisa menyembuhkan sakit gigi. Baru tahu kan? Iya. Jadi gimana caranya sih menyembuhkan sakit gigi dengan bunga Kamboja? Teman-teman kalau mempunyai gigi berlubang, terutama pas waktu lagi sakit ya,
Jadi teman-teman ambil bunga Kamboja yang seperti ini, tinggal petik aja bunganya, daunnya yang seperti ini, dipetik aja. Nanti di sini itu kan ada getahnya. Nah, getahnya itu nanti dimasukin ke dalam gigi yang berlubang. Tapi pas masukin itu juga hati-hati ya, agar tidak agar tidak merasa nyilu di gigi. Udah sakit ditambahin kena sentuh pakai daunnya Kamboja yang mungkin tambah sakit nantinya. Cuman ketika Anda sakit gigi dikasih getahnya Kamboja, seketika itu rasanya bukan sembuh teman-teman ya, tapi rasanya makin sakit, bener-bener sakit, seakan-akan wah kepala ini mau putus ya. Cuman itu paling berlangsung hanya 1 atau 2 menit. Setelah itu baru sudah reda akhirnya hilang. Dan dijamin tidak akan kumat lagi ya, kalau pakai getahnya bunga Kamboja. Jadi ambil di daunnya, terserah deh mau ambil di daunnya, mau ambil di rantingnya. Cuman kalau buat sakit gigi itu lebih mudah ambil di daunnya, karena ketika kita metik daunnya gini, di sini ada getahnya, tinggal kita tetesin ke gigi ya. Terus selain itu teman-teman juga kalau misalkan punya anak kecil, karena dalam anjuran Islam itu kalau bisa kita menyusui anak, mengasih anak ASI, memberikan anak ASI itu tidak lebih dari umur 2 tahun. Jadi kalau misalkan sudah mau umur 20 bulan, misalkan tinggal 4 bulan yang mau 2 tahun, teman-teman bisa pakai cara ini. Caranya gimana? Ini tinggal digosokkan aja ke tempat ASI ya. Pentil susunya itu tinggal dikasih getahnya ini, karena ini memang rasanya lumayan ya, lumayan pahit banget ya. Sangat pahit sekali ya ini. Jadi tinggal dikasih sama pentilnya. Jadi ketika anak itu mau menyusu, ini rasanya sangat pahit. Jadi ini bikin trauma sama anak. Ketika anak mau nyusu, anaknya mau nyusu, udah dikasih ini pentilnya, udah kasihkan aja dah gitu. Jadi dijamin dah itu akan memberikan efek jerah sama anak kecil ya. Jadi itu juga salah satu manfaat getah dari Kamboja ya. Terus bagaimana untuk mengobati penyakit lupus ataupun lupus atau reumatik, kanker reumatik ataupun yang berkaitan dengan persendian ya. Teman-teman itu ambil Kamboja, bunga Kamboja yang asli. Yang asli ya, bukan yang seperti ini. Jadi yang asli itu bentuknya seperti ini. Tapi warnanya itu tidak campuran seperti ini. Bentuknya sama dengan ini, cuman agak begini. Kalau udah mekar itu agak gini ya. Ini agak gini bentuknya. Jadi tidak agak kuncup begini. Kalau ini kan agak kuncup. Jadi ini masih langsung mekar gitu, full mekarnya itu. Terus warnanya itu polos putih. Jadi warnanya itu yang warna putih, bukan yang warna merah ya. Jadi ada juga Kamboja yang warna merah, memang warna merah alami. Jadi yang saya sarankan itu bunga Kamboja yang warna putih. Dimana adanya bunga Kamboja itu sama dengan cempaka. Bunganya juga mirip ya, pohonnya juga mirip. Kalau teman-teman pengen tahu seperti apa bunga Kamboja, perbedaannya di mana? Perbedaannya cuma di bunganya saja ya. Kalau pohonnya sama. Nah, seperti apa sih pohon cempaka ini? Teman-teman tinggal lihat ini di atas ya. Nah, di sini. Lah ini dia. Nah, ini bunga cempaka ya. Jadi pohon Kamboja sama cempaka itu sama, cuman yang membedakan di bunganya saja. Bunganya itu putih polos. Kalau cempaka kan kalau kuning pasti ada putihnya, kalau putih pasti ada kuningnya. Itu. Jadi teman-teman ambil 3. Ini bagi Anda yang menderita penyakit lupus, teman-teman ambil 3. Terus ambil juga daun kolpoh. Daun kolpoh, gaju kolpoh itu ya. Biasanya kalau di daerah saya itu nyebutnya kolpoh ya. Entah kalau di daerahnya teman-teman itu mungkin beda nama, cuman satu jenis gitu ya. Itu biasanya kayu itu kalau di sini, kalau di Jawa itu kebanyakan daerah Jember, Banyuwangi ataupun Lumajang ya, itu biasanya ada di sawah. Warna daunnya merah ketika masih muda,
mirip daun kopi, itu biasanya dibuat batas antara sawah miliknya sendiri dengan sawah miliknya orang. Tuh, daunnya agak lebar persis daunnya kopi, cuman kalau daun kopi itu kan warnanya agak ke kuning keemasan kalau masih muda, ke kuning-kuning kehijauan. Kalau itu warnanya merah ketika masih muda. Itu pohonnya juga bisa besar ya. Kalau batang pohonnya itu mirip dengan pohon jabon. Teman-teman sudah tahu mungkin pohon jabon ya. Karena sekarang di pertanian itu kan sudah marak ya, pohon jabon, pohon sengon itu ya. Jadi itu ngambil teman-teman 3 juga, itu diambil air 2 gelas lalu direbus sampai jadi 1 gelas. Ini dijamin setiap hari, karena biasanya kalau orang yang menderita penyakit lupus atau reumatik android apa gitu pokoknya namanya itu, jadi kalau sudah persendiannya kaku, setiap persendian ini kaku, tangan ini mau mengepal gini sudah tidak bisa, teman-teman tinggal, daripada hanya teman-teman itu mengkonsumsi obat setiap hari hanya untuk menghilangkan rasa nyerinya saja, jadi lebih baik pakai ini ya. Jadi kalau misalkan teman-teman tidak tahu, nanti saya kasih gambarnya ya, di sini aja teman-teman lihat, ini gambar kaju kolpoh ya. Jadi seperti ini kayunya, dia daunnya juga seperti ini, jadi teman-teman tinggal ambil saja ya. Jadi seperti itu, ambil 3, bunganya itu 3, terus daunnya 3, terus setelah itu direbus air 2 gelas sekiranya jadi 1 gelas, itu diminum. Jadi kalau misalkan teman-teman masih rutin mengkonsumsi obat, ayo kita dilatih. Kalau misalkan teman-teman yang mempunyai saudara atau istri atau siapa yang mempunyai penyakit lupus ataupun kanker reumatik itu atau autoimun ya. Jadi teman-teman tinggal ambil bunga kamboja. Cuman kalau sudah yang terlanjur mengkonsumsi obat, jangan langsung berhenti minum obat. Caranya gimana? Misalkan satu hari itu minum obat 3 kali, yuk kita latih. 1 hari itu minumnya 1 kali. Terus di samping itu minum bunga kamboja dengan daun kolpoh tadi yang direbus itu 3 kali sehari. Dijamin sembuh. Nah, cuman dulu istri saya itu selama 1 minggu, karena dia sudah terlanjur ya mengkonsumsi obat setiap hari 1 kali itu 3 hari untuk menghilangkan rasa nyeri, dan ininya juga setiap persendiannya juga biar tidak bengkak. Jadi itu mengkonsumsi obat, dan obatnya juga tidak murah ya teman-teman. Itu juga obatnya lumayan mahal. Jadi pas 1 minggu pertama itu saya latih 1 hari minum obat 1 kali, terus jamu yang ini bunga kamboja itu 1 hari 3 kali. Dalam 1 minggu. Minggu berikutnya, dalam 1 minggu saya ganti obatnya 2 kali sehari. 2 hari 1 kali. 2 hari 1 kali. Terus ini tetap rutin 1 hari itu 3 kali. Gitu ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.